Baik, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi di kelas lab statistik terapan. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke session 11, di mana kita akan menggunakan aplikasi yang baru, yaitu aplikasi eViews. Jadi saya harap teman-teman semua sudah download ya di device kalian masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama, coba kita langsung masuk ya kepada overview-nya terlebih dahulu. Nah, pada eViews ini pada dasarnya sih jenis data pengujiannya ini bisa dibagi menjadi dua jenis utama. Ya, ada data time series dan juga data panel. Nah, masing-masing dari jenis data ini dia punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, coba kita lihat dulu ya untuk yang jenis pertama, yaitu data time series. Nah, di sini data time series ini kalau teman-teman perhatiin, dia memiliki data dari tahun 2000, 2001, 2002 dan seterusnya ya. Nah, berarti di sini di data time series ini data penelitiannya harus tersedia secara berurutan ya atau sekuensial ya, nggak boleh ada yang bolong di tengah-tengah nih. Jadi dia harus berurutan datanya dari tahun 2000 sampai 2010 untuk contoh ilustrasi di sini ya, menggunakan contoh potongan sel di modul. Nah, di sini juga ada satu poin penting tambahan bahwa di data time series ini objek penelitiannya ini hanya satu perusahaan aja, teman-teman. Oke. Jadi objek penelitiannya ini hanya satu perusahaan aja. Sedangkan kalau di data panel dia berbeda nih. Nah, coba kita lihat ya perbedaannya ada di mana kalau data panel. Di sini coba teman-teman lihat tahunnya ya. Ada tahun 2013, 14, 15. Lalu dia balik lagi nih. 13, 14, 15, 13, 14, 15 dan seterusnya. Nah, berarti kalau dia seperti ini, maka objek penelitiannya juga otomatis ada lebih dari satu perusahaan ya, teman-teman. Nah, di mana di sini ada perusahaan AMFG, ada Arna, ada Cepin dan seterusnya nih. Nah, maka teman-teman udah bisa notice ya bedanya ada di mana untuk data time series dan juga data panel. Maka kalau di data panel ini objek penelitiannya ini ada lebih dari satu perusahaan ini. Ya. Objek penelitiannya ada lebih dari satu perusahaan. Kayak gitu. Dan data yang tersedia juga harus sama tahunnya. Kalau tahun 2013 sampai 2015, maka semuanya juga harus sama nih tahunnya ya, 13 sampai 15 semua. Kayak gitu. Baik, jadi teman-teman sudah harus bisa membedakan ya, mana yang masuk ke time series, mana yang masuk ke data panel. Karena kalau jenis datanya berbeda, maka prosedur pengujian yang akan dilakukan juga berbeda ya, terutama di proses klik-kliknya, kayak gitu. Baik, coba kita lanjut ya. Oh iya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu ya, jenis data yang time series. Nah, baru yang minggu depannya kita masuk ke yang data panel kayak gitu. Nah, untuk prosedur di data time series ini, teman-teman harus melakukan input data terlebih dahulu pada aplikasi eViews-nya. Nah, di mana kalau misalnya di aplikasi eViews ini, teman-teman harus menginput datanya itu di file Excel. Nah, coba kita lihat ya contoh soalnya yang akan kita bahas hari ini. Ini merupakan potongan soal yang ada di modul. Atau kalau misalnya kita lihat di soal modulnya langsung, ini ada di halaman 120. Nah, ini saya lihatnya dari sini aja ya, teman-teman. Di sini dia bilang bahwa suatu penelitian akan dilakukan mengenai pengaruh pertumbuhan perusahaan, atau kalau misalnya ini disebut variabel adalah variabel growth, dan juga kebijakan dividen terhadap struktur modal. Nah, kebijakan dividen ini dilambangkan dengan DPR atau dividen payout ratio. Serta struktur modal ini dilambangkan dengan DER atau debt to equity ratio. Oke, nah jadi kalau misalnya kita coba identifikasi terlebih dahulu mana yang masuk ke independen,
mana yang masuk ke dependent. Nah, berarti variabel growth ini dan juga kebijakan dividen ini merupakan variabel independent. Nah, baru yang struktur modal ini atau DER ini merupakan variabel dependentnya. Oke. Nah, terus pertama-tama kan tadi saya sempat bilang ya, untuk melakukan pengujian di eViews, teman-teman harus ketik terlebih dahulu atau input datanya di file Excel. Oke. Nah, maka untuk latihan kali ini teman-teman coba input secara manual ya di Excel teman-teman sendiri. Jadi kalau dari pihak kampus ini nggak disediakan datanya ya, yang di data statistika ini nggak ada untuk eViews. Jadi mohon teman-teman input dulu atau bikin terlebih dahulu di Excel ya, dan pastikan angkanya jangan sampai salah. Kalau misalnya angkanya salah, pasti output yang muncul di saya dan di teman-teman pasti akan berbeda, seperti itu ya. Jadi hati-hati di dalam melakukan input datanya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bikin file Excel-nya, saya juga sambil buka ya sebentar. Tekan, sorry. Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah bikin, baru kita masukin ke dalam aplikasi eViews-nya. Oke. Nah, saya buka dulu ya aplikasi eViews-nya. Nah, tampilan pada saat teman-teman membuka aplikasi eViews, ini tampilannya seperti ini ya. Dia akan muncul pop-up di depan-depan sini. Ya, pertama kali pas buka aplikasinya, dia akan muncul pop-up seperti ini. Ada create a new work file, open existing work file, dan segala macam. Nah, kalau misalnya teman-teman muncul seperti ini, maka teman-teman pilih yang create a new eViews work file. Oke, teman-teman pilih yang ini. Cuman saya mau jelasin dulu kalau misalnya teman-teman kasusnya beda nih. Waktu muncul dia nggak muncul pop-up-nya kayak gini, tapi misalnya langsung ngeblank item kayak begini. Ya, dimana di sini langsung muncul ya pertanyaan mau update lisensinya atau enggak. Nah, untuk update lisensinya ini teman-teman pilih no aja. Nah, untuk yang ini saya coba jelasin dulu ya, kalau misalnya kendalanya itu munculnya blank item kayak gini, nggak muncul pop-up yang kayak di awal. Nah, kalau misalnya kayak gini teman-teman gak usah panik ya, nggak usah panik karena di sini saya udah bikinin juga cara alternatif untuk teman-teman bisa melakukan input file Excel tadi ke dalam eViews-nya. Nah, caranya bisa menggunakan cara alternatif yang udah saya tulisin juga nih di PPT-nya. Dimana bisa teman-teman klik menu file, new, lalu ke work file. Nah, ini kalau misalnya kasusnya eViews teman-teman nggak muncul pop-up yang kayak di awal tadi ya. Nah, kalau misalnya udah kayak begini ya udah teman-teman baru input tanggal-tanggalnya. Nah, tapi sebentar ya, kalau misalnya teman-teman munculnya normal kayak tadi, nah saya coba buka ulang deh ya. Nah, ini kan muncul nih pop-up-nya. Kalau misalnya normal eViews-nya, maka teman-teman pilih yang create a new eViews work file. Nah, maka dia akan muncul sama seperti yang tadi ya pilihannya. Nah, ini kan kita sudah terbuka nih menu create work file-nya. Nah, maka kita bisa isikan nih data-data ke dalam work file ini. Nah, yang perlu teman-teman isi pada eViews data time series ini, teman-teman nggak perlu ubah apapun yang ada di sini ya, nggak perlu diubah-ubah ininya. Teman-teman langsung tulis saja tahun data penelitiannya itu dari kapan sampai kapan ya. Jadi yang diisi cukup hanya tahun datanya saja. Nah, kalau misalnya kita lihat ya ke soal yang tadi kita pakai buat latihan, itu datanya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 ya. Nah, ya udah. Nah, ini sebenarnya sama aja teman-teman ya. Ini potongan soal dari modul yang tadi. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat dia dimulai dari tahun 2000
dan berakhir di tahun 2010 datanya. Ya udah, startnya 2000 dan end date-nya 2010. Kalau udah bisa di oke. Nah, terus muncul nih kan pertanyaan yang sama kayak tadi terkait dengan update lisensi. Nah, ini teman-teman klik yang no aja. Nah, kan udah kebentuk nih ya work file dari eViews-nya. Nah, baru di sini teman-teman melakukan impor Excel yang udah kalian buat tadi sebelumnya. Nah, cara melakukan impor file Excel-nya bisa ikutin step yang di sini ya. Kita pergi ke file, terus impor, pilih yang import from file. Oh iya, saya juga lupa kasih tahu ya, bahwa pada saat teman-teman sudah membuat file Excel-nya itu, kalian langsung save-nya dalam format yang biasa aja ya, yang default. Nggak usah dirubah ke dalam format yang aneh-aneh ya, ke dalam yang Excel tahun 97-2003 itu nggak usah ya. Jadi ini teman-teman langsung save aja file Excel-nya ke dalam format yang biasa ya, nggak usah diubah yang aneh-aneh file Excel-nya. Berarti ini ada sedikit beda gitu ya dari yang aplikasi Amos kemarin. Oke. Kalau misalnya teman-teman udah tadi ya, udah bikin file Excel-nya terus sudah di save, ya udah teman-teman cari file Excel-nya itu kalian simpan di mana. Nah, kalau saya simpannya di sini ya untuk file Excel-nya. Kalian juga cari ya posisinya ada di mana. Nah, kalau udah berarti kita bisa klik yang open. Nah, sebelum kita lanjut, ini teman-teman pastiin dulu ya bahwa data penelitian ini udah masuk semua. Nah, di sini kalau saya lihat datanya udah masuk semua dari tahun 2000 sampai ke tahun 2010 ya. Nah, ini udah masuk semua nih datanya. Berarti file kita sudah benar. Nah, kalau udah bisa di next. Terus kalau misalnya untuk data time series ini teman-teman cukup next aja sampai ke step keempat yang terakhir. Dan ini teman-teman nggak perlu ganti-ganti apapun ya, cukup di next terus sampai keluar finish. Nah, kalau udah keluar finishnya teman-teman tinggal pencet aja finish. Jadi nggak perlu ada yang diubah ya, cukup di next terus sampai finish. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, link imported series ini nggak usah di yes ya, berarti teman-teman kliknya yang no ya, pilih yang no. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini udah muncul variabel-variabel dari yang ada di file Excel tadi ya. Ada DER, ada DPR, ada growth juga nih ya. Nah, di sini semua datanya sudah masuk ke dalam eViews-nya. Nah, berarti kita sudah sukses di dalam melakukan import data. Tinggal berikutnya kita akan memunculkan output dari sisi eViews-nya ya. Nah, untuk memunculkan outputnya itu seperti apa? Nah, kita akan mulai memblok terlebih dahulu ya, variabel-variabelnya dimulai dari variabel dependent-nya. Nah, baru kita selanjutnya memblok variabel yang independennya. Nah, berarti tadi kan kita dikasih tahu ya bahwa kita pengen menguji variabel growth dan kebijakan dividen atau DPR terhadap variabel struktur modal atau DER. Maka yang jadi dependent kan tadi variabel DER ya. Udah, berarti teman-teman klik dulu variabel DER-nya, baru diikuti dengan memblok variabel independennya, yaitu DPR dan growth. Cara membloknya berarti teman-teman pencet CTRL ya di keyboardnya. Jadi pencet yang DER dulu, baru pencet tahan di keyboardnya yang CTRL, terus klik yang DPR dan sama yang growth-nya. Nah, ini udah keblok semua nih. Dan ini harus berurutan ya, dari dependent baru ke independent. Nah, kalau udah kita bisa klik kanan, terus teman-teman open as equation. Oke, jadi klik kanan, open as equation. Kalau muncul kayak gini, di oke aja. Nah, terus dia udah keluar nih
output dari eViews-nya. Nah, inilah output yang akan kita analisis untuk pertemuan hari ini. Baik, coba kita lihat dulu nih, analisis apa aja yang akan dilakukan pada data time series. Di sini ada 6 ya analisisnya. Ada analisa koefisien determinasi, persamaan regresi, ada uji asumsi klasik juga, lalu ada uji normalitas data residual, uji F, dan juga uji T. Nah, semuanya ini akan coba kita praktekin ya untuk latihan hari ini. Nah, coba kita masuk ke analisa koefisien determinasi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ingat di materi multiple regression kemarin, di sini juga pernah dulu ya membahas tentang analisa koefisien determinasi. Nah, untuk analisis ini teman-teman melihat kepada nilai adjusted R-square-nya nih yang muncul di eViews-nya. Ya, berarti dia sama nih indikatornya. Pakai adjusted R-square. Nah, ini juga saya udah lampirin ya di dalam PPT-nya. Nah, ini kan keluar nih nilai adjusted R-square-nya minus 0,18, 12, 14. Nah, kalau misalnya nilainya negatif ini, nilainya negatif seperti ini, maka kalian buat analisis kesimpulannya kayak gini ya. Artinya tidak terdapat kontribusi seluruh variabel independen. Tulisin ya variabel independennya apa, yaitu DPR dan growth terhadap variabel dependennya DER. Nah, jadi kalau misalnya kasusnya nilai negatif, kesimpulannya seperti ini. Dan yang di kotak putih inilah teman-teman harus tulis ke dalam kertas jawabannya, ya, yang dikumpulin dalam bentuk PDF itu. Oke, jadi teman-teman tulis yang di kotak putih ini. Terus kalau misalnya kasusnya nilainya positif gitu ya, nah ini juga kesimpulannya agak sedikit berbeda nih. Nah, coba kita perhatiin ya. Kalau saya kasih contoh misalnya ya, nilai adjusted R-square-nya itu 7,7% deh misalnya. Maka secara statistik, besarnya variasi variabel dependent atau DER yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independennya DPR dan growth adalah sebesar 7,7%. Sedangkan sisanya sebesar 92,3% itu akan dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi. Nah, ini kalau misalnya kasusnya nilainya positif. Nah, jadi ini teman-teman udah jelas ya. Ada yang kasusnya positif, ada yang kasusnya nilainya itu negatif. Dan ini masing-masing analisis juga udah ada kesimpulannya. Oke, tinggal diikutin aja formatnya kayak gini. Baik. Oh ya, untuk yang di highlight warna biru ini, kalian sesuaikan lagi dengan data pengujian yang lagi kalian kerjain gitu ya. Jadi mohon disesuaikan kembali seperti itu. Baik, coba kita langsung masuk ke analisis yang kedua, yaitu tentang persamaan regresi. Nah, untuk persamaan regresi ini teman-teman cukup lihat nilai koefisien dari sini ya. Ada yang 0,084307 minus 0,248201 dan juga konstantanya juga ada nih 0,626866. Nah, ini teman-teman bisa bikin persamaan regresi. Nah, persamaannya kayak gimana? Yaitu dimulai dari variabel dependent terlebih dahulu, yaitu variabel dependennya adalah DER. Maka DER sama dengan 0,626866. Nah, ini merupakan nilai dari konstantanya ya. Baru ditambah sama nilai koefisien dari DPR ya, yang muncul duluan itu adalah DPR 0,084307. Lalu kita kurang. Kenapa dikurang? Karena di sini nilai koefisiennya negatif. Maka di sini teman-teman kasih lambangnya adalah minus. Yaitu minus 0,248201 growth. Nah, untuk variabelnya nanti teman-teman sesuaikan lagi ya dengan pengujian yang lagi dikerjain. Beserta dengan angka koefisiennya juga ya, disesuaikan kembali. Kayak gitu. Baik, untuk persamaan regresi, berikutnya coba kita lihat nih. Teman-teman perlu analisis juga untuk masing-masing nilai koefisien yang muncul.
atau nilai B0, B1, dan juga B2-nya. Oke. Ini kalau misalnya kasusnya cuma 2 nih ya, variabel independennya. Kalau variabel independennya ada 4 misalnya, ya udah berarti nambah lagi ya B3 dan juga B4 kayak gitu. Baik. Berarti kita mulai dulu ya dari konstantanya nih. Nah, untuk konstanta dia juga ada formatnya kurang lebih kayak gini. Teman-teman tinggal ikutin aja. Ya, dimulai dari menulis dulu nilai dari konstantanya berapa. Terus teman-teman tinggal tulis. Artinya jika variabel independen itu yang DPR dan growth-nya bernilai 0, maka variabel dependent there akan sebesar 0,626866. Oke. Nah, untuk yang dicetak tebal, warna merah dan juga di highlight ini, kembali lagi teman-teman sesuaikan dengan soal yang lagi dikerjain, kayak gitu ya. Oke. Lalu berikutnya, untuk yang nilai beta 1 atau koefisien yang variabel pertama. Nah, jangan lupa kita tulis dulu nih, nilainya berapa? 0,084307. Yang mana artinya setiap kenaikan satu satuan, variabel independen DPR, ya karena kita kan lagi ngerjain yang DPR nih, maka akan menaikkan variabel dependent there sebesar 0,084307. Kenapa menaikkan? Karena di sini nilai betanya adalah positif. Oke, maka di sini teman-teman tulis kesimpulannya adalah menaikkan. Dengan asumsi variabel independennya growth ini dianggap tetap atau konstan. Nah, kayak gini. Sekali lagi untuk yang di highlight maupun yang di warna merah dicetak tebal dan juga di highlight kuning ini disesuaikan dengan kondisi soalnya. Oke. Terus untuk yang B2, nah ini teman-teman tulis lagi, nilainya kan minus 0,24 sekian. Lalu artinya setiap kenaikan satu satuan variabel independent growth, ya, ini akan menurunkan variabel dependent there sebesar 0,248201. Kenapa di sini berubah nih jadi menurunkan? Karena nilai dari betanya adalah negatif. Kalau negatif maka kesimpulannya di sini adalah menurunkan, ya, yang di highlight warna kuning. Nah, dengan asumsi variabel independen DPR-nya ini dianggap tetap atau konstan, kayak gitu. Untuk yang persamaan regresi. Berikutnya coba kita bahas yang uji asumsi klasiknya. Nah, uji asumsi klasiknya ini akan dilakukan 3 ya, uji multicol, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Oke, dimana uji multikolinearitas ini si peneliti ini ingin menguji apakah di dalam model regresi ini terjadi korelasi yang tinggi atau tidak antar variabel independennya. Nah, dimana kalau prosedur pengujian di Evius-nya ini perlu melalui beberapa step klik-kliknya gitu ya. Nah, untuk memunculkan output dari uji multicol ini, coba kita ikutin ya. Teman-teman klik menu quick. Nah, menu quick-nya ini ada di sebelah mana? Ada di atas nih. Ya, yang paling atas sekali. Bisa pilih quick, lalu grup statistik, pilih yang correlation. Oke. Nah, kalau muncul pop-up kayak begini, bisa pilih yang oke aja. Nah, udah keluar ya untuk output uji multicol-nya. Nah, di sini coba kita lihat dulu cara menganalisisnya ya. Nah, kita lihat dulu cara menganalisisnya seperti apa. Tadi kan sempat disinggung ya, bahwa di dalam uji multicol ini kita ingin menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independennya. Ingat ya, di sini kata kuncinya adalah antar variabel independennya. Maka untuk yang variabel dependent there-nya kali ini teman-teman perlu abaikan saja ya nilai variabel there-nya. Nah, maka kalau misalnya saya udah lampirin di sini, teman-teman bisa coret aja ya nilai variabel there-nya gitu untuk yang kolom dan juga untuk barisnya. Karena kita akan mengabaikan nilai variabel dependennya. Terus yang teman-teman perlu lihat adalah nilai
nilai yang bersilangan antara X1 terhadap X2 gitu ya. Jadi coba kita lihat nih, DPR kalau bersilangan dengan growth, ini nilainya berapa nih? Nah, di sini kan nilainya 0,117426. Terus kita juga lihat nih, nilai yang bersilangan antara growth terhadap DPR ini berapa? Yaitu sama ya, minus 0,117426. Nah, kalau misalnya saya udah lampirin di PPT, juga udah saya tandain dengan highlight warna kuning. Nih, maka nilai ini harus teman-teman lihat. Lalu untuk kriterianya nih, saya juga udah bikinin kriteria pengujiannya, bahwa kalau nilai correlationnya itu lebih besar atau sama dengan 0,8, maka dia terdapat multikolinearitas, ya, terdapat masalah multikolinearitas. Sedangkan kalau nilai correlationnya itu kurang dari 0,8, maka tidak terdapat multikolinearitas. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ke output yang muncul tadi. Nah, ini kan nilainya minus 0,117 ya. Nah, ini kan nilainya lebih kecil daripada 0,8. Ya. Nilai yang bersilangan antara variabel DPR dan growth adalah minus 0,117. Nah, ini kan kurang dari 0,8. Maka kesimpulannya adalah tidak terdapat multikolinearitas antara variabel DPR dan variabel growth, sehingga datanya baik untuk digunakan. Nah, ini yang harus teman-teman buat ya di kertas jawaban yang di kotak putih ini. Oke. Lalu coba kita lihat ke uji asumsi klasik berikutnya nih, uji heteroskedastisitas. Oh iya, sebelumnya output uji multicol-nya boleh di close terlebih dahulu ya, supaya kita balik ke output semula. Ini kita pilih yang yes. Nah, udah balik. Berikutnya, uji heteroskedastisitas. Di mana pada uji heteroskedastisitas ini, kita mau melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians antara satu pengamatan terhadap pengamatan yang lain. Nah, untuk di EViews ini kita akan menggunakan metode uji White. Oke. Nah, ada juga prosedur pengujiannya yang bisa kita ikutin. Nah, pada output work file-nya ini, teman-teman bisa pilih menu View. Terus kita pilih yang Residual Diagnostic, sama kita pilih yang Heteroskedasticity Test. Oke. Nah, kita pilih nih, mau menganalisis menggunakan metode apa. Yaitu kita mau pakai uji White. Nah, yaudah, bisa dipilih yang White-nya. Oke. Nah, dia udah keluar nih output uji heterosnya. Nah, di sini coba kita lihat dulu ya kriterianya. Untuk uji heteros ini teman-teman perlu lihat ke nilai probabilitas dari OBS R square-nya. Oke, teman-teman lihat ke nilai probabilitas OBS R square-nya. Nah, di sini juga ada kriteria nih. Kalau nilai prob-nya itu lebih besar daripada alfa, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan kalau nilai prob-nya itu lebih kecil atau sama dengan alfa, maka terdapat heteroskedastisitas. Oke. Nah, tadi ya, ini adalah nilai probabilitas yang harus teman-teman lihat. Yang paling ujung nih ya. Jangan pakai nilai yang sebelah kiri. Ini masih nilai OBS-nya. Kita kan mau pakai nilai probabilitasnya. Maka teman-teman pakai yang 0,2110. Ya udah. Kadang teman-teman salin nilainya ke kertas jawabannya ya, yang di teks warna putih ini. Nah, di mana nilai prob dari OBSR square-nya adalah 0,2110. Itu kan lebih besar daripada alfa yang 5%. Maka kesimpulannya adalah tidak terdapat heteroskedastisitas ya, sehingga datanya baik digunakan. Nih, dia masuknya ke kategori yang awal. Tidak terdapat heteros. Baik, untuk uji heteros seperti ini,
kita lanjut ke uji yang ketiga, uji autokorelasi. Nah, untuk melihat uji autokorelasi ini, sebenarnya nilainya udah muncul duluan nih di awal ya. Yang tadi barengan dengan adjusted R-square, lalu dengan nilai koefisiennya, dan segala macam. Nah, ini teman-teman perlu kembali ke output yang awal, output semulanya. Nah, cara teman-teman kembali ke output semulanya, kalian bisa pilih menu view, terus pilih yang estimation output. Nah, jadi ingat ya, untuk menu output yang semula, ini namanya adalah estimation output. Maka teman-teman bisa klik view dan estimation output. Oke. Nah, kita sudah kembali nih ke yang semula, di mana teman-teman cukup lihat nilai Durbin-Watson statnya. Nah, di sini udah kelihatan ya nilai Durbin-Watsonnya berapa. Nah, biasanya sih kalau misalnya di ujian itu kan kita kalau uji autocall pakai Durbin-Watson, itu kan kita perlu nilai DL dan juga perlu nilai DU. Nah, biasanya ini nilainya udah disediain di soal. Jadi teman-teman nggak perlu cari lagi di tabel Durbin-Watsonnya. Ya, teman-teman cukup pakai aja langsung angka DL dan juga DU-nya yang ada di soal. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada soal yang di modul ini, karena dia jumlah datanya itu ada 11 dan juga K-nya adalah 2, maka nilai DL-nya di sini adalah 0,7580 beserta dengan DU-nya adalah 1,6044. Oke. Nah, sama dengan yang materi kemarin, yang masalah dalam regresi, ini teman-teman harus membuat ininya ya, apa namanya, skema Durbin-Watsonnya, dimana di sini teman-teman mulai dari angka 0, lalu teman-teman tulis nilai DL-nya berapa, nilai DU-nya berapa, lalu nilai tengah-tengahnya adalah 2, berikutnya ada nilai 4 min DU, 4 min DL sampai 4 ya. Angka yang paling terakhirnya adalah 4. Terus jangan lupa juga ditulis ya autocall positif di sini. Lalu ada indecision, tidak terdapat autokorelasi. Nah, ini juga sama, tidak terdapat autocall. Lalu di sini indecision lagi. Lalu yang terakhir adalah autokorelasi negatif. Nah, ini wajib dibikin ya, kalau misalnya diminta di soal. Nah, coba kita pindah ke bawah. Yang harus teman-teman tulis dan buat di kertas jawaban adalah dua ini berarti ya. Yang skema Durbin-Watsonnya dan juga analisis kesimpulannya. Nah, berarti teman-teman salin dulu nih nilai Durbin-Watsonnya berapa. Yaitu kan 1,337295. Nah, maka kesimpulannya adalah dia itu berada di antara dua nilai ini ya. Yang autocall positif dan juga dia berada antara indecision. Dia nilainya di antara kedua ini. Nah, ingat ya, seperti yang di pertemuan kemarin, yang masalah dalam regresi, kita akan selalu menggunakan angka yang paling kanan. Ya, kita akan selalu menggunakan angka yang paling kanan. Maka dia akan jatuhnya di kolom yang indecision. Nah, maka teman-teman perlu bikin kesimpulannya seperti ini. Durbin-Watson tidak dapat mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, sehingga akan digunakan alat pengujian lainnya. Nah, ini kalau misalnya jatuhnya di indecision. Kalau misalnya dia jatuhnya di sini, tidak terdapat autokorelasi, maka dia kesimpulannya lain lagi nih. Teman-teman tinggal ikutin aja format kesimpulannya di sini. Tidak terdapat autokorelasi, sehingga data baik digunakan dalam model. Terus kalau misalnya dia jatuhnya di sini, terdapat autokorelasi positif atau negatif, ini kesimpulannya gimana? Nah, maka kesimpulannya lain lagi nih. Teman-teman cukup ikutin kesimpulan yang terakhir ini, yaitu terdapat autokorelasi apa ya, positif atau negatif. Tulis di sini, sehingga data tidak baik digunakan dalam model. Ya, jadi lihat dulu, dia autocall-nya itu positif atau negatif. Terus teman-teman isi di sini. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini,
data yang bagus itu sebenarnya data yang seperti apa? Yaitu datanya itu tidak terkena autokorelasi. Selebihnya ini nggak bagus ya digunakan di dalam penelitian. Kayak gitu. Baik, untuk uji asumsi klasik seperti itu, kita bisa lanjut ke uji normalitas data residual. Nah, di uji normalitas ini kita akan menguji normalitas dari data residualnya. Jadi bukannya normalitas seperti biasanya ya. Kita mau menguji data residualnya, normal atau enggak dia ya. Nah, untuk melakukannya kita cukup mengikuti prosedur pengujiannya, yaitu dengan mengklik menu View. Lalu pilih yang residual diagnostic. Terus teman-teman pilih histogram normality test. Nah, ini sudah keluar ya angkanya beserta dengan skemanya nih, sama seperti yang di PDF. Yang perlu teman-teman lihat adalah nilai dari probability yang paling bawah sini, yang 0,905595. Nah, coba kita lihat dulu nih kepada kriteria pengujiannya. Kalau nilai probability-nya itu lebih besar sama dengan alfa, maka data residual terdistribusi normal. Sedangkan kalau nilai probability-nya kurang dari alfa, maka data residual tidak terdistribusi normal. Nah, ini kalau misalnya kita lihat angkanya kan 0,90. Nah, ini kan nilainya lebih besar daripada alfa nih. Maka teman-teman pakai yang kriteria pertama, yaitu data residual terdistribusi normal. Kayak gitu. Oke, untuk yang uji normalitas ini cukup mudah ya. Kita bisa lanjut. Ada uji F. Nah, untuk uji F ini kita akan melihat kepada estimation output yang pertama kali muncul. Ya, caranya juga tadi saya udah bilangin ya. Kita bisa munculin estimation outputnya di sini. Menu View. Atau teman-teman klik yang ini. Nah, untuk uji F ini teman-teman cukup lihat nilai prop yang F statistiknya. Nah, dia ada di bawah sini. Ada juga sudah saya highlightin dengan warna kuning. Ya, nilainya adalah 0,797397. Untuk kriteria pengujiannya, di sini dia bilang kalau nilai prop dari F statistiknya itu lebih besar atau sama dengan alfa, maka modelnya tidak fit. Sedangkan kalau nilai prop F statistiknya kurang dari alfa, maka dikatakan modelnya fit. Oke. Maka kalau berdasarkan angka di sini, dia nilai prop F statistiknya kan lebih besar sama dengan alfa ya. Maka kesimpulannya teman-teman buat yang modelnya tidak fit. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan, angkanya disesuaikan dengan yang muncul di outputnya. Oke. Nah, yang dibuat adalah yang ininya ya, yang di tabel ininya, warna putihnya, yang ada border warna oranye. Untuk kriteria, teman-teman nggak usah bikin, nggak apa-apa. Ya, yang penting kesimpulannya ini ada. Lalu kita masuk ke pengujian yang terakhir, yaitu adalah uji T. Nah, untuk uji T ini, si peneliti ingin menguji pengaruh secara parsial atau individual dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Ya. Nah, untuk uji T ini kita juga akan melihat kepada estimation outputnya, di mana kalian cukup lihat nilai prop dari masing-masing variabel independennya. Nah, berarti teman-teman lihat nih, yang angka propnya DPR dan juga angka propnya dari growth. Yang konstan nggak usah, abaikan aja ya, karena dia sebenarnya bukan variabel. Oke. Nah, maka teman-teman bikin analisisnya sebanyak variabel independen yang ada. Karena di sini cuma 2, ya berarti teman-teman analisisnya 2 kali. Kalau variabelnya ada 8, ya udah berarti teman-teman bikin analisisnya sebanyak 8 kali, kayak gitu. Nah, ini teman-teman cukup ikutin aja ya formatnya seperti yang di teks warna putih ini, yang di kotak warna putih. Maka kita coba mulai dulu dari variabel DPR.
Nah, ini teman-teman perlu buat hipotesisnya, H0 dan juga hipotesis alternatifnya, HA. Untuk H0-nya berarti tidak terdapat pengaruh variabel DPR terhadap variabel DER. Untuk HA-nya berarti terdapat pengaruh variabel DPR terhadap variabel DER. Nah, di sini teman-teman salin nih, angka nilai prop-nya berapa? Di sini kan 0,7597 ya untuk variabel DPR. Nah, nilai ini kan lebih besar atau sama dengan dari alfanya, yaitu 0,05. Maka H0 yang tidak dapat ditolak. Terus teman-teman bikin nih kesimpulannya. H0 ini apa? Yaitu tidak terdapat pengaruh variabel DPR terhadap DER. Kayak gini. Lalu berikutnya untuk variabel growth. Sama teman-teman bikin dulu hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatifnya. Nah, kalau udah dibikin hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, oh ya, ini juga teman-teman mesti perhatiin ya, variabelnya jangan sampai salah. Sekarang kita masuk ke variabel growth. Ya udah, berarti di sini teman-teman ganti dengan growth. Nah, lalu teman-teman tulis nilai probabilitas yang muncul berapa, yaitu 0,5886. Nah, lagi-lagi ini nilai prop-nya itu lebih besar sama dengan alfa, dimana ya seperti biasa, alfanya adalah 5%. Maka H0 yang tidak dapat ditolak. Nah, baru teman-teman tulis lagi kesimpulan dari H0-nya itu apa, yaitu tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap DER. Nah, seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini sudah selesai sampai di sini terkait if-use data time series. Nah, untuk tugas individu juga akan ada seperti biasa, cuman tugasnya itu nanti bukan dari modul, tapi ada soal tambahan yang disiapin sama koordinator. Jadi teman-teman nanti tinggal tungguin aja assignment-nya keluar. Oke. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan ya. Mungkin sekian untuk hari ini. Thank you buat yang udah memperhatikan. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, bye-bye semuanya.